Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sebagai saksi untuk terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan UPS Alex Usman. Ahok tiba di Pengadilan Tipikor Kemayoran sekitar pukul 11 siang dengan didampingi staf pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jaksa penuntut umum menghadirkan Ahok sebagai saksi untuk terdakwa Alex Usman terkait perkara dugaan korupsi pengadaan UPS dalam APBD Perubahan 2014 Pemprov DKI Jakarta. Dalam APBD Perubahan 2014, Ahok menemukan dugaan penggelembungan dana yang diduga adalah dana siluman. Hasil audit sementara menyebutkan kasus ini merugikan negara mencapai 81,4 miliar rupiah. Kasus korupsi UPS mencuat setelah Ahok melaporkan dugaan dana siluman ke Barreskrim Polri yang akhirnya ditetapkan 4 tersangka. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama kini tengah memberikan kesaksiannya di sidang Tipikor. Kami akan mengajak Anda untuk langsung bergabung dengan Pengadilan Tipikor untuk melihat jalannya persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan UPS dalam APBD Perubahan 2014 DKI Jakarta. Kami buktikan di APBD 2016 yang bisa bahas dengan IKJP dengan mengikuti KWPAS dengan RKPD, maka berjalan dengan mulus sampai keluar dari APBD tanpa verifikasi. Setelah dengan versi yang betul. 2014 belum dilakukan. Kami lakukan, tapi kalau tidak ada IKJP untuk menguji tadi, terjadilah double duplikasi. Termasuk yang 2015 Pak, yang jadi heboh, saya mau diberhentikan sebagai gubernur. Karena mereka menganggap saya memasukkan dokumen APBD yang tanpa ditandatangani diparaf setiap lembar oleh DPRD. Jadi mereka mengeluarkan dua versi Perda APBD 2015, satu yang seluruhnya tanda tangan, setiap lembar komisi semua para tanda tangan, dan itu sudah disita oleh Barreskrim aslinya, dan satu versi saya yang kirim ke Mendagri sama. Nah mereka mengatakan yang asli punya dia, tapi yang asli punya dia ada di UPS yang saya tidak ada. Dan selisihnya yang tidak ada di tempat saya adalah 11,2 triliun. Pas dengan anggaran. Pas tapi punya saya crop Pak, 10% saya kurang-kurangin dari situ. Iya. Nah, tadi ada dua versi. Pertama kali saya tahu setelah IKJP keluar dua versi. Lalu saya merujuk kembali. Ini saya temukan ada dua versi, ada APBD 2014 dan APBD 2015. Tapi 2016 sudah tidak ada lagi Pak dua versi. Semua kembali seperti yang sesungguhnya. Mekanisme musrembang itu kalau untuk infrastruktur dan sebagainya. Saya kalau untuk misalnya sekolah atau rumah sakit atau apa sudah melalui hal itu kan ada musrembang juga, tapi itu kan dari RPJMD kepada prioritasnya di KWPAS. Makanya ada kesepakatan kepala daerah dan BPRD. Misalnya kasus yang heboh rumah sakit Sumber Waras, itu waktu saya mau memutuskan mau beli Sumber Waras, saya harus membawa ke dalam KWPAS dengan ketua DPRD dan ketuanya tanda tangan semua. Baru berdasarkan itu baru bisa saya anggarkan. Jadi tidak KWPAS kalau KWPAS itu ada berapa tahap? Ada yang sementara, ada yang tetap atau sekali? Kalau KWPAS sudah ketenangan sudah perubahan 2 kali. Ada 2 kali. Iya, ada KWPAS perubahan. Nah, terkait UPS ini, apakah dalam perubahan? Tidak ada sama sekali. Di perubahan tidak ada. Tidak ada. Bahkan untuk sekolah pun tidak ada. Kenapa sekolah tidak ada? Karena untuk rehab sekolah tidak ada guru juga. Jadi kalau kita baca prioritas KWPAS untuk APBDP, jangankan UPS Pak, rehab gedung pun tidak ada. Jadi tidak disebutkan sama sekali sekolah. Rumah sakit ada, rok ada, transportasi ada. Per bidangnya, UPS ini kan sudah ada dalam BPA, ya kan? Dengan pagu sekitar 120 miliar sekian, 150 miliar, faktanya ada. Ini sebenarnya menjelaskan baru itu tidak ada. Bagaimana ini? Faktanya sekarang ada di BPA ini. Ya, itu yang saya katakan Pak, saya tidak tahu kapan dia muncul Pak. Polanya mirip-mirip
dengan yang 2015. Ada dua versi akhirnya. Cuma dua versi yang versi 2015 karena saya sudah kunci dengan IBAJT nggak bisa masuk Pak. Oleh APBD itu tidak ada IBAJT, tidak ada yang mau mengaku siapa yang mengganti dokumen eksekutif dan sterilisasi itu kita tidak pernah tahu kapan dan siapa yang ganti. Jadi tidak tahu. Itu makanya saya tanyakan ke saudara, barangkali bisa menjelaskan dari BPA mana yang muncul APBD berubah. Saya tidak bisa tahu. Saya tidak tahu kapan dan siapa yang dimasukkan. Kalau di DKI sebetulnya prioritas untuk apa namanya yang paling utama. Kita ada prioritas misalnya tentu sekolah, ada puskesmas, pembebasan lahan, pembangunan pembelian untuk roh, untuk beli tanah. Nah itu yang prioritas banjir, macet. Kalau yang sifatnya umum misalnya dalam rangka untuk permasalahan RPJMD bisa nggak masuk ruang lingkup itu? Itu bukan bahan prioritas sama sekali Pak. Maka saya juga bingung ketika ada APBD 2015 kenapa ada masuk sekolah ke UPS. Nah saya sudah cek kembali, saya juga bingung. Nggak mungkin Pak orang angkatan UPS Pak. Oke. Kemudian sudah proses ke TNI saudara, coba ada di BKA. Iya Pak. Iya. Semua mengatakan tidak tahu. Sudah proses saudara. Iya. Semua mengatakan tidak tahu. Karena saya marah besar Pak waktu terima dokumen yang ganda APBD 2015. Dia cetak ke saya ada 11,2 triliun. Itu saya ditahan juga di BRSP. Saya masih dengan emosi, saya tulis di situ Pak. Ini pemahaman nenek lu, saya tulis gitu Pak. Nah, saya saking jengkel. Terus saya kasih tahu ke anggota dewan semua. Ini apa-apa nih saya. Nah di situ kami berantem Pak Saudara. Jadi akhirnya nggak ketemu. Beruskan saya lihat. Tadi kalau Bapak nggak ngomong, saya nggak aneh juga itu dakwaan. Saya nggak pernah ketemu muka. Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abraham Lunggana atau Lulung, mengatakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus korupsi pengadaan UPS. Lulung juga mengaku memiliki bukti berupa sejumlah surat, baik dari Kementerian Dalam Negeri, DPRD, dan pemerintah, yang menunjukkan Ahok lebih dominan terlibat dalam kasus UPS. Lulung sebelumnya juga mengatakan akan datang dalam persidangan kasus korupsi UPS di Pengadilan Tipikor di Kemayoran hari ini. Sidang menghadirkan Ahok sebagai saksi untuk terdakwa Alex Usman. Dalam kasus korupsi UPS pada APBD Perubahan DKI Jakarta 2014, Barreskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. 2 orang dari eksekutif, yaitu Alex Usman dan Zainal Sulaiman, sementara 2 tersangka lainnya adalah anggota DPRD DKI dari fraksi Hanura, Fahmi Zulfikar, dan M. Firmansyah dari fraksi Demokrat. Polisi masih terus mencari keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus korupsi yang membuat panas hubungan gubernur dan juga DPRD DKI Jakarta, serta mengakibatkan kerugian negara mencapai 81 miliar rupiah lebih. Karenanya ini surat dari gubernur tanggal 21 Oktober, tanggal 22 September, berarti sudah lewat 2 minggu dia baru surat. Kemudian ini sifatnya surat mengesahkan dari mulai pembahasan paripurna kemudian pengesahan. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari P3 tersebut mengaku memiliki bukti berupa sejumlah surat, baik dari Kementerian Dalam Negeri, DPRD maupun pemerintah yang menunjukkan Gubernur Ahok yang lebih dominan terlibat dalam kasus UPS. Nah, oleh karenanya ini surat dari gubernur tanggal 21 Oktober, tanggal 22 September, berarti sudah lewat 2 minggu dia baru surat. Kemudian ini sifatnya surat mengesahkan dari mulai pembahasan paripurna kemudian pengesahan. Saya tidak pernah.
Sementara itu Ahok menanggapi santai pernyataan Lulung yang terkesan menuding dirinya tersebut. Ahok mengaku siap bersaksi dalam sidang kasus pengadaan UPS di Pengadilan Tipikor Kamis besok. Ahok menyatakan akan membongkar semuanya di Pengadilan Tipikor, termasuk dari mana asalnya anggaran siluman pengadaan UPS. Haji Lulung kalau ngomong apa sih yang gue gak kesanggup? Pertama ya Lulung banyak gimana pasal untuk menjadi saksi yang memberatkan terdakwa. Jam 1. Iya Pak, saya akan datang. Saya membongkar semuanya Pak. Iya lah. Dalam kasus markup pengadaan UPS pada APBD Perubahan 2014 DKI, Bareskrim Polri telah menetapkan 4 orang tersangka. 2 orang dari eksekutif, yakni Alex Usman dan Zainal Sulaiman. Sementara itu, 2 tersangka lainnya, yakni anggota DPRD DKI dari Partai Hanura Fahmi Zulfikar dan M. Firmansyah dari Partai Demokrat. Polisi masih mencari keterlibatan pihak-pihak lain dalam dugaan korupsi bancakan APBD DKI Jakarta yang telah mengakibatkan kerugian negara 81 miliar rupiah tersebut, termasuk keterlibatan dari pihak eksekutif, legislatif maupun swasta. Tim Liputan Metro TV. Kasus korupsi UPS menurut Lulung melibatkan petinggi di pemerintah. Bahkan Lulung menyebut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama, harus bertanggung jawab atas korupsi pengadaan UPS. Lulung mengaku memiliki bukti berupa sejumlah surat, baik dari Kementerian Dalam Negeri, DPRD maupun pemerintah, yang menunjukkan Gubernur Ahok yang lebih dominan terlibat dalam kasus UPS. Sementara Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengaku siap bersaksi dalam sidang kasus pengadaan UPS di Pengadilan Tipikor Kamis besok. Ahok menyatakan akan membongkar semuanya di pengadilan tentang anggaran siluman tersebut. Nah, oleh karenanya ini surat dari Gubernur tanggal 21 Oktober, tanggal 22 September, berarti sudah lewat 2 minggu, dia baru surat. Kemudian ini sifatnya suruh mengesahkan dari mulai pembahasan paripurna kemudian pengesahan. Saya tidak. Haji Lulung kalau ngomong apa sih yang gue gak kesanggup? Pertama ya Lulung banyak gimana pasal untuk menjadi saksi yang memberatkan terdakwa. Jam 1. Iya Pak, saya akan datang. Saya membongkar semuanya Pak. Iyalah. Selamat sore semua. Sore. Saya terima kasih diundang. Jadi memang Metro TV ini sangat peka. Kalau tadi komika yang pengen jadi pemimpin, ini pemimpin yang pengen jadi komika sebetulnya. Karena persiapan hak menyatakan pendapat bisa dipecat kan. Jadi sebagai seorang yang menghidupi keluarga harus mikir nih, kalau dipecat jadi gubernur, profesinya apa? Nah, ternyata profesi yang tetap seperti politisi masuk TV adalah salah satu adalah komika. Nah, makanya saya terima kasih banget nih. Cuma begitu saya sampai di sini, saya salaman di belakang kan sama komika-komika tadi kan. Saya jadi agak deg-degan sekarang. Kenapa? Kalau saya kagak lucu, pasti ditolak. Nggak jadi komika kan. Kalau saya terlalu lucu, pasti komika senior nih impeachment gua lagi tuh, haknya dengan pendapat lagi tuh. Ini yang masalah. Jadi pejabat tuh saya nggak susah-susah banget dong. Syaratnya apa? Gampang. Kalau rakyat susah berobat, kasih KJS gitu ya. Jadi BPJS. Susah sekolah, ya kasih KJP. Betul nggak? Tapi kalau susah dapat jodoh, itu ada 2 kartu kita kasih biasanya. Itu beda, kartunya 2. Anda boleh pilih gitu ya. Kartu pertama apa? Ya, namanya itu KSS. Ya kan? Kamu salah sendiri. Ya dong. Salah sendiri loh, kan gue tahu. Ini agak kejam dikit ini. Satu lagi apa? KDL. Kasian deh lu. Itu susah. Ini yang kedua. Orang bilang saya tukang ribut, tukang berantem. Enggak sebetulnya. Sebetulnya cuma terjadi selisih paham. Ini anak komputer kan? Semua komputer, kalau beli laptop mesti beli UPS, kira-kira marah nggak kalian? Laptop pakai UPS? Lucu kan? Oh enggak, ternyata saya ngerti sekarang. Kenapa laptop UPS mahal? Murah. Kalau yang ini, namanya apa nih? USB juga murah kan? Murah. Tapi kenapa jadi 6 miliar ini? Karena gini masalahnya. Laptop ada baterai kagak cukup. Beli laptop pasti minta beli USB juga kan? Nah kenapa mahal?
Karena USB yang dibeli kemarin itu bisa berfungsi jadi UPS. Nah, makanya di dunia kagak ada itu. Jadi pejabat tuh memang susah. Kayak tadi kan, saya berpikir kalau di Kupang, kalau kita pakai kacamata Ray-Ban, kata teman saya, langsung anak muda bilang gitu, wah om maksudnya tuh om tuh keren gitu loh. Om gitu kan. Terus saya juga pikir tadi kan, semua orang tiap pagi, tiap hari kalau nggak ke toilet itu pasti nggak sehat ya nggak? Jadi kalau ngomongin barang yang keluar dari kita sendiri itu apa sih yang nggak sopannya, gue bingung gitu loh. Itu kan barang alami yang semua orang punya. Aku pikir itu bahasa yang paling halus karena lu punya juga gitu kan. Kalau saya marahin, tapi ya jadi pejabat ya repot. Kalau saya marahin kamu sesuatu yang kamu nggak punya, boleh tersinggung. Aku ngatain sesuatu yang tiap hari lu lihat juga, kenapa lu tersinggung gitu loh. Ya itulah, kita jadi pejabat memang harus banyak belajar memang. Banyak hal kita mesti pelajari, karena memang nasibnya ya begitu. Orang salah paham melulu kan. Saya dibilang marah-marah. Tadi gua ngakak-ngakak bilang marah-marah. Jadi memang susah. Kalau kamu pengen jadi pejabat itu gimana sih caranya, syaratnya? Syaratnya emang gak susah-susah banget. Anda cuma butuh makan pil. Ada obatnya itu jadi pejabat itu. Pilnya itu agak gede gitu ya. Dia tulisannya PPG. Obat mereknya PPG. Apa tuh singkatannya? Dua arti juga. Satu pertama, pinter-pinter gitu ya. Jangan salah minum. Satu lagi, pura-pura gila. Nah, jadi tergantung nih. Kalau pejabat yang minumnya jadi pura-pura gila, ya itu kayak model saya tuh. Tapi kalau tablet yang kedua yang diminum, yang pinter-pinter itu kayak oknum DPRD tuh. UPS dibeli gitu mahal. Tapi yang pasti saya jadi pejabat itu lulusnya pas nilainya. Jadi pejabat tuh nggak boleh gila, masih sehat jasmani rohani tuh nggak. Ternyata aku tuh pas di bawahnya, lolos ke. Ya mudah-mudahan sore ini saya lagi pas juga lolos jadi komika. Terima kasih. Oke Pak, nih sudah ada profil-profil yang tadi calon-calon pemimpin dari stand up comedian Pak. Silakan Pak ditentukan. Ya udah pilih deh. Pilih Pak. Arif, pesaing. Pesaing. Enggak. Oke. Soalnya apa lagi? Pesaing juga. Pesaing nih. Pak, oke. Baca doa bahaya. Dede Kendor lagi. Tadi dari awal udah nyaingin gua loh Dede. Nggak jadi. Oke Pak. Ya gua pilih gua sendiri dah.